Hari ini, alhamdulillah ini sejarah baru, tapi kami akan tunjukkan nanti datanya sejarah baru bagi pertanian Indonesia. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan agar ini jelas di publik dan seterusnya. Yang pertama adalah serapan beras. Ini harus penekanan. Serapan beras Januari sampai Mei. Saya ulangi, serapan beras Januari sampai Mei tertinggi dalam sejarah. Itu 1,87 juta ton. Yang biasanya itu serapan beras itu 5 tahun terakhir itu hanya 1 juta sampai 1,2 juta ton per tahun. Tapi alhamdulillah sekarang serapan beras dalam negeri, bukan impor, tanpa impor, 1,8 juta. Nah, kemudian bisa ditunjukkan yang real time per jam ini datanya. Ini sudah 1,88 sekarang. Tadi pagi 1,87, ini 1,8, ini angkanya sekarang. Sebelumnya ini baru selesai 4 bulan. Hari ini tanggal hari ini tanggal 5 ya. Ini 4 bulan 5 hari mencapai ini. Sebelumnya 1,21, bahkan ada di bawah 1 juta itu setahun. Nah, ini naik lagi. Ini per jam sekarang 62%. Ini adalah beras dalam negeri tanpa impor ya. Stok beras tertinggi selama 57 tahun seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir. Sejak 69 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah 3,5 juta ton. Ini angka yang pernah kita temukan tahun 84, di mana Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO swasembada pangan. Stok pada saat itu adalah 3 juta ton dengan revolusi hijau. Kemudian 97, ini asumsi sementara saya belum cek datanya tadi, angka ini karena impor, karena terjadi gejolak dalam negeri. Ini kita abaikan, kita juga usah bahas, karena 97-98 pergantian kan, itu gejolak dalam negeri waktu itu, waktu pergantian pemerintahan. Tetapi yang kita bahas adalah 84, Bapak Presiden tanggal 10 November kalau tidak salah, 84 mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian harus diingat, ada tambahan berita harus jelas. Penduduk saat itu, boleh cek, penduduk saat itu kalau tidak salah coba dicek 100 juta lebih. Hari ini 280 juta. Jadi kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat. Nah, itu poin penting yang kami harus sampaikan. Kemudian ada yang mengatakan beras di akhir tahun beras impor banyak. Ini 1,7 juta. Banyak yang 1,8, ini 1,7, 1,8, kemudian 1,9, 2 juta. Tetapi tidak pernah mencapai 3 juta sampai akhir tahun. Kami ingin clearkan dulu. Ada 2 berita tadi. Satu, saya ulangi, coba data ini dipisahkan ya. Satu, ada data tadi serapan beras Bulog tanpa impor tertinggi dalam sepanjang sejarah, 1,8. Kalau kita lihat tadi, kalau kita kalkulasi bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah stok beras, ada 2 ya, jangan dicampur aduk. Stok beras tertinggi di gudang selama 57 tahun dan
penduduk hari ini 280 juta lebih. Pada saat dulu swasembada penduduknya 184 juta. Artinya 2 kali lipat. Coba dicek, bisa ada yang cek. Nanti dicek sendiri ya. Intinya di sini pasti 100 juta. Membayangkan kan bagaimana pemerintah bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan nasional. 163 juta, hampir 2 kali lipat ya. Oke, kemudian kenapa saya katakan tadi, ini perhatikan terakhir ya, kenapa saya katakan tadi bahwa pengadaan Januari Mei itu tertinggi. Nih, saya ulang ya, ini 1,8, ini 1,8 dalam waktu 4 bulan 5 hari. Ini 1,2, itu 1 tahun. Ini 1 juta, itu 1 tahun. Ini 900, itu 1 tahun. Ini kita cek. Ini tertinggi 1,9. 1,9. Ini 1 tahun. Ini 4 bulan. Artinya ini nanti jauh lebih tinggi. Oh, ada tambahan 1. 1,7 itu hanya dikonsumsi 2 minggu. Ngerti maksudnya? Apa pemahamannya? Kalau produksi dalam negeri tidak naik signifikan, ini habis. Paham maksudku? Kalau Januari kurang beras, ini habis, bukan bertambah. Karena kita butuh 2,5 juta sampai 3 juta ton per bulan konsumsi kita. Ini hanya 2 minggu. Kalau produksi kita tidak bagus, ini cuma bertahan 2 minggu. Jadi tidak istimewa yang dikatakan impor itu. Yang pertama tidak istimewa karena dia adalah ada 11 tahun sama di atasnya. Kemudian dari 11 tahun itu tidak ada satupun yang mampu mencapai 3 juta ton. Jangankan 3 juta ton. Kita capai 3,5. Kami terima dari pengumuman BPS. Yang pertama, sektor pertanian menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, naik 10,52%. Jadi ini berita gembira untuk kita semua. Kemudian produksi padi dengan jagung, ini sesuai prediksi semula, padi naik 51,45% triwulan 1 ya. Ini triwulan 1 ya. Kemudian jagung 39,02%. Ini sangat tinggi. Biasanya berkisar 5%. Ini sangat tinggi. Tanaman pangan tumbuh 42%. Kami di sini bagi 4 ya, bagi 4 sektor: pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan. Insya Allah pangan kita identik dengan beras, jagung. Ini yang paling vital. Kalau ini bermasalah, kita bisa bermasalah. Ini insya Allah mudah-mudahan ini selesai dalam waktu cepat. Kemudian tumpuan kita yang paling besar, kita terbesar tuh sawit terbesar dunia, perkebunan. Ini tumpuan negara. Oleh karena itu kita nanti ini hilirisasi. Kemudian masuk ke peternakan. Kita fokus dairy dan beef di peternakan, susu dengan daging, sapi daging. Nah, kemudian pangan atau hortik. Kita mempunyai keunggulan komparatif advantage yang luar biasa. 12 bulan kita bisa bercocok tanam. 1 tahun belum. Yang kedua adalah ada generasi Z, bonus demografi, dan generasi milenial. Itu 52%. Ini kekuatan kita. Kemudian lahan kita subur.
sangat subur. Kemudian dia tenaga kerja murah. Ini kekuatan kita. Kalau ini kita optimalkan, Indonesia sangat kuat di sektor pertanian dan penggerak pertumbuhan ekonomi tadi seperti disampaikan.